Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya perkenalkan diri, nama Adi Wijaya, bertugas di BPSDM Kementerian PUPR sebagai Widya Suara Ahli Utama. Hari ini saya akan menyampaikan mata pelatihan agenda 3 dengan judul materi yaitu manajemen mutu. Sebelum kita ke topik permasalahan, saya ingin menyampaikan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan pelatihan ini, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 Tahun 2019 Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Kompetensi yang akan dibangun sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP-nya. Berikut saya akan sampaikan skenario pembelajaran dari pelatihan ini yang terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Para peserta akan dibekali dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Setelah itu, maka yang berikut akan masuk kepada agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan, yang diawali dengan diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pada agenda 3, yaitu agenda pengendalian pekerjaan, peserta akan dilatih untuk melakukan komunikasi publik melalui materi teknik komunikasi publik dan perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, kemudian pelayanan publik digital, kemudian manajemen mutu, dan manajemen pengawas, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dari seluruh agenda 1, 2, dan 3 akan dirangkum dalam agenda aktualisasi kepemimpinan yang diawali dengan studi lapangan pelayanan publik dengan tujuan untuk mendapatkan referensi atau pencerahan terhadap pelayanan publik yang baik untuk diadopsi, dapat diaktualisasikan dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik tersebut. Dalam agenda 3 yang akan saya bawakan ini, materi yang saya pilih adalah manajemen mutu. Tujuan pembelajaran dari manajemen mutu ini adalah peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta atau pejabat pengawas di instansinya. Indikator keberhasilan ada 7, itu setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang ketiga, menjelaskan standar mutu menurut internasional, Organization of Standardization atau ISO, dan standar nasional Indonesia. Yang keempat, menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksana tugas di instansi pemerintah. Dan yang kelima, menjelaskan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Keenam, mengendalikan proses pelayanan. Dan yang ketujuh, menganalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Dalam perkembangan dan dalam manajemen mutu ini ada 6 subpokok bahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama, tentang sejarah perkembangan manajemen mutu. Yang kedua, pengertian dan ciri mutu atau kualitas. Yang ketiga, pengertian manajemen mutu, prinsip-prinsip manajemen mutu, tahapan manajemen mutu, dan komponen manajemen mutu. Untuk sejarah perkembangan manajemen mutu diawali dari sebelum tahun 1920 yang disebut dengan era tanpa mutu, kemudian berkembang lagi sampai tahun 1949 yang disebut dengan era inspeksi, dan dari tahun 1930 sampai 1959
dikenal dengan era pengendalian mutu. Kemudian tahun 1960 sampai tahun 1979 yang disebut dengan era jaminan mutu. Sedangkan perkembangan terakhir tahun 1980 sampai dengan sekarang yang disebut dengan era manajemen mutu terpadu. Kemudian pokok bahasan kedua tentang pengertian dan ciri mutu. Derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan ada 7. Yang pertama performanya, kemudian keistimewaan, keandalan, kemudian daya tahan, kemampuan, pelayanan, estetik, dan ketujuh kualitas yang dipersiapkan. Sementara pengertian daripada mutu ada 3 pengertian di sini. Yang pertama manajemen mutu, yaitu proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan atau organisasi. Yang kedua manajemen mutu terpadu, yaitu cara mengorganisasi dan mengerahkan seluruh organisasi, setiap departemen, setiap aktivitas, dan setiap individu di semua tingkatan untuk mencapai kualitas. Kemudian selanjutnya disebut lagi sistem manajemen mutu, yaitu sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya bagian keempat, yaitu prinsip manajemen mutu terpadu. Menurut Hensler dan Brunel, prinsip ada 4, yaitu kepuasan pelanggan, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, kemudian perbaikan yang berkesinambungan. Menurut ISO 9001-2015, customer focus, leadership, engagement of people, process approach improvement, evidence based, dan relationship management. Intinya dalam ISO 9001-2015 ini berfokus pada customer focus dengan evidence based dan relationship management. Bagian kelima dari pokok bahasan yang kedua ini ada tahapan manajemen mutu. Ada 3 tahapan dalam manajemen mutu. Yang pertama tahapan perancangan atau disebut perencanaan, kemudian tahapan pelaksanaan dan tahapan penilaian. Pada tahapan perancangan kita melakukan perencanaan terhadap apa yang akan kita capai. Kemudian kita membuat perencanaan prosedur yang harus kita lakukan. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan semua tahapan ini, maka kita melakukan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini tentu berdasarkan kepada apa yang sudah kita rencanakan. Tentu dari hasil pelaksanaan ada ketidaksesuaian, ada perubahan, maka kita masuk kepada tahap penilaian. Kita nilai di mana titik lemah, di mana titik kuatnya, di mana keberhasilan, di mana kegagalan. Kita melakukan evaluasi di dalam tahapan penilaian ini. Sub pokok bahasan yang keenam yaitu komponen manajemen mutu. Ada 4, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu. Itulah inti daripada pokok bahasan yang kedua. Selanjutnya pada pokok bahasan yang ketiga kita beranjak kepada standar mutu. Standar mutu kita bagi atas 2 bagian. Yang pertama standar mutu ISO dan BSN atau Badan Standar Nasional. Standar yang telah ditetapkan ISO antara lain yaitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO IEC 17025. Note daripada ISO ini itu sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk ISO 9001 ini sistem manajemen untuk perbaikan atau pembangunan manajemen mutu instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan. Banyak dimati beberapa kali penyempurnaan terakhir dari ISO 91 menjadi ISO 9001-2015. Nah, instansi yang menggunakan yang mana dalam ISO ini antara lain BPKP, Lembaga Administrasi Negara, dan Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara, Kementerian Keuangan, serta beberapa pusdiklat. Kemudian ada juga ISO 31000. Ini ISO yang merupakan pengembangan standar NZS 4360-2004 yang dikeluarkan oleh Standar Australia dan tidak ditemukan untuk tujuan sertifikasi. Kemudian ada ISO 50001, yaitu standar mutu untuk sistem manajemen energi yang menentukan syarat-syarat untuk membangun, menerapkan, merawat, dan meningkatkan kinerja sebuah sistem manajemen energi. Kemudian, apa itu BSN? Itu Badan Standarisasi Nasional yang
ini juga merupakan anggota ISO sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000. Tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional ini di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, dan di bidang standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk satuan ukuran. BSN melakukan harmonisasi dengan standar internasional, antara lain dengan mengadopsi secara identik keseluruhan isi dokumen ISO menjadi SNI. Antara lain, standar mutu SNI atau ISO 9001 yang identik dengan ISO 9001. Standar manajemen lingkungan SNI ISO 14001 ini identik dengan ISO 14001. SNI ISO 31000 ini sistem manajemen risiko identik dengan ISO 31000 serta ISO 50001 yang identik dengan SNI ISO 5001 tentang manajemen energi. Selanjutnya pada pokok bahasan yang keempat, yaitu sistem SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah, yang esensinya adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Untuk pokok bahasan yang kelima, yaitu teknik-teknik penilaian mutu. Teknik pengendalian itu ada 3 bagian di sini. Berdasarkan masa perkembangannya, ada masa tradisional dan modern. Berdasarkan substansi, ada bersifat statistik atau kuantitatif dan bersifat non-statistik atau kualitatif. Menurut Ishikawa 7 Basic Tools, itu diagram alir, lembar periksa, diagram Pareto, diagram sebab akibat, histogram, diagram pencar, dan diagram kendali. Selanjutnya pada pokok bahasan yang ke-6, yaitu pengendalian proses pelayanan. Ada 3 proses yang kita kenal di sini, yaitu mengelola proses pelayanan, mengelola hasil pelayanan, memelihara kepatuhan prosedur pelayanan. Apa saja yang menjadi pengelolaan proses pelayanan? Yang pertama, kode etik, yaitu kewajiban pengawas memenuhi atau mematuhi kode etik individu dan organisasi. Yang kedua, memonitor perilaku pelayanan. Pengawas melakukan monitor petugas pelayanan, hasilnya bagi publik. Kemudian, menangani kompleksitas pelayanan. Pengawas proaktif dalam merespon permasalahan di lapangan dalam pandangan publik. Dan yang keempat adalah memastikan kebutuhan pelayan. Di sini pengawas sensitif dalam memahami kebutuhan pelayanan dan dinamika di lapangan. Selanjutnya, mengelola hasil pelayanan, ada 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu menangani kebutuhan pelayanan. Pengawas memahami dinamika pelayanan, proses, kendala, batasan-batasan, dan kualitas hasil pelayanan. Kemudian, menelusuri kepuasan pelayanan secara periodik. Pengawas melakukan penjajakan kepuasan pelayanan dengan berbagai teknik yang relevan. Kemudian mengatasi pengaduan pelayan. Pengawas berkewajiban turun langsung ke lapangan, termasuk dalam menyikapi pengaduan dan keluhan pelayanan, berbasis kepuasan publik dan tujuan organisasi. Selanjutnya, kita beralih pada mengelola hasil pelayanan, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu menangani kebutuhan pelayanan, pengawas memahami dinamika pelayanan, proses, kendala, batasan-batasan, dan kualitas hasil pelayanan. Kemudian menelusuri kepuasan pelayanan. Secara periodik, pengawas melakukan penjajakan kepuasan pelayanan dengan berbagai teknik yang relevan. Mengatasi pengaduan pelayanan, di mana pengawas berkewajiban turun langsung ke lapangan, termasuk dalam menyikapi pengaduan dan keluhan pelayanan berbasis kepuasan publik dan tujuan organisasi. Kemudian yang bagian ketiga itu memelihara kepatuhan prosedur pelayanan. Di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengkaji keluhan-keluhan pelayanan, di mana pengawas secara berkala melakukan kajian kualitas pelayanan, hasil dan kelemahan yang timbul, termasuk berbagai keluhan yang ada. Selanjutnya, memperbaiki pelayanan. Yang dalam kewenangannya, pengawas proaktif berdasarkan hasil analisisnya, melakukan perbaikan pelayanan publik
dan memberikan masukan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada sistem yang lebih makro. Pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu pokok bahasan yang ketujuh, analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Untuk pemahaman dalam materi analisis ini, maka peserta akan diberi kasus untuk dibahas secara kelompok. Selanjutnya peserta berlatih menyelesaikan masalah pada kasus tersebut yang berhubungan dengan analisa sebab akibat terhadap masalah mutu kerja, atau misalnya masalahnya akibat jika masalah tidak diselesaikan dan penyebab terjadinya masalah. Yang kedua, analisa solusi, yaitu perumusan solusi berangkat dari penyebab utama. Kita mencari penyebab utama, kemudian kita carikan penyebabnya, kemudian kita carikan solusinya. Tentu keduanya ini dari perspektif manajemen mutu. Demikianlah penyampaian materi manajemen mutu dalam agenda 3 ini. Semoga dengan mencermati dan melakukan simulasi atau latihan penyelesaian masalah dari kasus yang dibahas dalam perspektif manajemen mutu akan menginspirasi peserta pelatihan dalam menyelenggarakan tugas organisasi masing-masing. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.